memperingati menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, kepada Pak Ustadz, sekaligus saya silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para jemaah, orang tua kami semuanya, alhamdulillah di malam hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat dan rahmatnya kepada kita, yang mana malam hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat manusia, yang mana kita ketahui bahwasanya Allah menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi pertama, Allah menciptakan kita pertama untuk ibadah. Ada ayat lain, tugas kita sebagai manusia sebenarnya ada dua tugas pokok, yang mana tugas pokok ini harus sama-sama jalan, seperti halnya kaki kanan sama kaki kiri. Kalau dua-duanya tak akur, tak sampai sama tujuan. Maka dua tugas pokok ini harus akur dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita sampai pada tujuan kita. Apa tujuan kita? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di samping pertama tugas kita, tugas pokok kita beribadah kepada Allah, kedua adalah kita sebagai khalifatullah. Artinya kita sebagai tangan kanan Allah. Kalau Allah mempunyai sifat Rahman, ini maknanya. Kalau Allah mempunyai sifat Rahman, maka kita harus meniru sifat Allah ini. Rahman juga, Rahim juga sesama manusia. Ini adalah bentuk hijrah. Jadi anak-anak, tema kita makna hijrah ya, yang nulis di sekolah. Hijrah. Jadi hijrah itu ada dua macam. Ada hijrah fisik, ada hijrah rohani. Kalau fisik, pindah ke tempat ini, ke tempat yang lain, itu fisik. Hijrah rohani, bagaimana kita yang dulunya tidak semangat beribadah bisa jadi semangat, itu hijrah. Yang dulunya tidak tahu fungsi dan tugas utama kita, saat ini kita tahu. Ternyata tugas pokok kita ada dua macam. Jadi kalau dikerucutkan menjadi ke ilmu fikih, maka tugas kita itu yang dua ini adalah: pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita harus melaksanakan ibadah mahdoh pertama. Apa itu ibadah mahdoh? Salat, puasa, zakat, haji, itu ibadah mahdoh yang aturannya sudah Allah tentukan. Atau kata lain, ibadah mahdoh ini adalah hubungan kita dengan Allah.
Kedua, ibadah ghairu mahdhah. Contohnya apa? Baik sama manusia tetangga, silaturahim, tidak cemberutan, tidak riba, tidak fitnah, tidak menggunjing, itu ibadah ghairu mahdhah. Maka salah, orang akan salah ketika apa? Hanya mementingkan hubungan sama Allah tapi lupa dengan hubungannya dia dengan sesama. Atau kebalikannya, dia sibuk mementingkan urusan saudaranya sesama manusia tapi dia lupa akan kewajiban dia terhadap Allah seperti sholat. Dia rajin sedekah, kalau ada gotong royong dia pergi gotong royong, pokoknya baguslah di mata masyarakat. Tapi dia tidak sholat, itu tak bagus, itu bukan orang bertakwa. Atau puasanya, sunnahnya jalan apalagi wajib, sholatnya jalan, Qurannya jalan, tahajudnya jalan, duhanya jalan, tapi tiap hari di HP-nya nge-share sembarangan, hoak-hoak aja yang di-share, atau tidak harmonis hubungan dengan masyarakat sekitar. Oh, sampai masyarakat tetangga sebelah rumah tak kenal, tak bagus. Nah, itu. Jadi kalau kita bisa mensinkronkan tugas utama kita ini, insya Allah kita menjadi betul-betul orang yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, karena bulan ini bulan Al-Quran, coba kita merenung Al-Quran. Ibu, pertama dalam Al-Quran mushafnya ini apa yang tertulis pertama? Tulisan lafaz apa pertama dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang disebut pertama. Sifat-sifat Allah yang disebut di Quran, mushaf Quran itu. Dan terakhir surat apa? Surat An-Nas. Itu maknanya. Jadi orang yang bertakwa adalah hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Vertikal horizontalnya jalan. Itu di dalam Al-Quran. Itu maknanya kalau kita mentadabburi Al-Quran. Atau sholat. Nafas jantung utama orang mukmin dalam beribadah adalah sholat. Sholatnya tak benar, tak dinilai. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamati as-sholat. Pertama yang Allah akan hisab adalah sholat. Sholatnya tak benar, tak dihitung yang lain. Karena tanha anil fahsya'i wal munkar. Contoh sholat. Pertama, rukun pertama yang kita lakukan ketika sholat baca apa? Apa rukun pertamanya? Melakukan takbir. Allahu Akbar. Allah pertama ini sebut. Setelah mau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Itu sama. Kita harus baik hubungan kita dengan Allah, juga kepada sesama juga harus baik. Hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya jalan. Apa maknanya? Assalamualaikum ke kanan dan kiri. Kata ulama, makna kita disuruh salam ke kanan wajib, itu kita disuruh kita baik kepada sesama manusia, terutama kepada saudara kita seiman seakidah. Yang kiri sunnah, itu maknanya apa? Kita juga harus berbuat baik, tidak zalim. Walaupun kepada yang namanya non-muslim kita harus juga baik. Itu makna dari itu. Contohnya siapa? Rasulullah tiap hari ngasih makan orang Yahudi yang kafir. Dikasih makan sambil nyuapin orang Yahudi yang buta. Nabi Muhammad pun juga diejek, dihina. Maka ketika Nabi Muhammad wafat, maka orang Yahudi ngomong sama Sayyidina Umar, mana itu yang dulu ini? Itu Nabi Muhammad, baru yang orang Yahudi itu masuk Islam. Ternyata yang saya ejek itulah yang tiap hari ngasih saya makan. Itulah bentuk
kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu kita coba Ibu, mudah-mudahan khotbah yang singkat ini bermanfaat, barokah, ada tambahan ilmu di bulan yang penuh berkah dan mulia ini. Jadi kalau kita mau selamat dunia akhirat, maka ibadah mahdoh yang kita istiqomah, ibadah wairah mahdohnya juga harus jalan istiqomah. Dua-duanya tidak boleh ada yang kita tinggalkan. Semuanya perlu dan wajib kita usahakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi